Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai solusi problematika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ariansah, yang kedua ada saya sendiri, Dinda, yang ketiga ada Sabrina, dan yang terakhir ada Esa. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang Pancasila sebagai solusi problematika kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Mungkin sebelumnya saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah pendidikan berpancasila yang mempelajari tentang isinya daripada Pancasila itu sendiri. Isi Pancasila adalah nilai-nilai yang dijabarkan ke dalam norma sosial dan hukum bernegara. Mungkin itu sedikit tentang penjelasan mengenai apa itu Pancasila. Adapun yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu penjelasan Pancasila sebagai solusi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya tentang faktor penyebab problem masyarakat, bangsa, dan negara, dan yang terakhir tentang solusi untuk mengatasi problem itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang Pancasila sebagai solusi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sebuah negara, pastinya banyak problematika yang harus dihadapi. Khususnya di negara kita, Indonesia, masih banyak permasalahan yang terjadi, yaitu dalam bentuk krisis yang multidimensional, yang mana hal ini berhulu pada krisis moral. Bicara tentang krisis moral, tak dapat dipungkiri bahwa sumber krisis moral malah berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang notabene badan-badan ini yang seharusnya mengemban amanat masyarakat. Nah, kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut oleh teman saya. Faktor penyebab problem. Yang pertama ada kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Lalu yang kedua ada korupsi. Di negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dikarenakan di negara ini dikerumuni oleh para koruptor sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi mengapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan dan masih bisa diperjualbelikan. Lalu yang keempat ada kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai sangat baik, tapi angka tersebut hanya di atas kertas. Sebagai buktinya adalah kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Lalu yang kelima ada pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras. Akibat kesejahteraan petani tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Lalu yang selanjutnya ada kasus SARA yang merajalela. Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa dan agama yang beragam. Di sekitar kita mungkin kehidupan antara umat beragama sudah rukun, tetapi di beberapa tempat masih saja ada kasus yang menyangkut SARA seperti perusakan tempat ibadah, terorisme, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kemacetan, pengangguran, dan masih banyak yang lainnya, kasus-kasus yang lainnya. Untuk selanjutnya, solusi problematika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Yang keempat, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Yang kelima, pemerataan pekerjaan. Lalu, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada strategi pemahaman dan penerapan Pancasila dalam mengatasi problem. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Mengandung makna setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme sila.
Lalu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam setiap ini, kehidupan mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.